Tak kenal maka ta'aruf, saling berkenalan. Jadi nama Ambo Asyam Hafiz, tinggal di Bukit Tinggi, Kampung Payakumbuh, aktivitas mengajar, kemudian dakwah dan beberapa agenda yang lain. Dan kini menetap di Bukit Tinggi. Tahun 2006 balik, pulang kuliah dari Yaman dulu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita tidak tinggi-tinggi Bapak Ibu. Kajian kita kajian yang dipakai sehari-hari. Bukan kajian yang tinggi kalangi, tidak. Kajian kita berilmu sebelum beribadah, itu kajian awak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya ilmu tu Bapak Ibu? Ada dalam satu hadis, ada salah seorang pemuda yang Nabi menyampaikan kepada pemuda tersebut, ada orang sitina sanah, 60 tahun solatnya tidak diterima, wala tuqbalu salatu abada, tak ada solatnya yang diterima, berhari, bukan hari, bukan bulan, bukan tahunan, tapi puluhan tahun, 60 tahun tak ada solatnya yang diterima. Kemudian bertanya pemuda tadi, bakok solatnya tak diterima 60 tahun ya Rasul? Apa kata Nabi? Yutimmur ruku' walam yutimmas sujud. Inyo menyempurnakan rukuk tapi tidak menyempurnakan sujud. Sujudnya sempurna, duduk di antara dua sujudnya tak sempurna. Duduk di antara dua sujudnya sempurna, kemudian bacaannya tidak sempurna. Jadi ingat Bapak Ibu, solat bertahun-tahun tapi tidak ada yang diterima isti'alahnya. Sebab kerana ilmu dalam ibadah tu tidak ada. Ambil lagi contoh. Bu, Pak tanya Cik, ketika ibu jua pak solat, imam ikut solatnya solat zuhur jua solat asar. Imam kan membaca Al-Fatihah itu kan disirkan di dalam hati, tidak kareh, bukan dijaharkan. Ketika kita sebagai makmum di belakang, kemudian imam lah ruku'nya, Allahu Akbar, imam ruku', awak makmum di belakang masih membaca Al-Fatihah di pertengahan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih di pertengahan Al-Fatihah, imam lah ruku'. Pertanyaan Bapak Ibu, mana yang kita lakukan? Sempurnakan Al-Fatihah karena itu rukun salat, atau susul imam ruku'? Mana yang kita lakukan? Ikut imam. Imam atau iman? Imam. Ikut imam atau sempurnakan Al-Fatihah? Ikut imam, wajib hukumnya. Baku wajib Ustaz. Kalau seandainya kita solat sebagai makmum, memang Al-Fatihah itu wajib. Tapi ingat Bapak Ibu, mengikuti imam itu lebih wajib. Jadi kalau kita di pertengahan Al-Fatihah, imam lah ruku', apa yang kita lakukan? Maka ikut imam. Tapi Al-Fatihah kan tak selesai Ustaz. Al-imamu dhaman, imam yang menyempurnakan kekurangan bacaan Al-Fatihah kita. Jadi ikut imam. Jangan sampai lanjut Al-Fatihah, imamlah dua rukun tak tinggal awak, maka solat kita batal. Jadi ingat Bapak Ibu, perbaiki solat awak. Alun ibu lain, ambo ibu-ibu karami gua, 90% solat wanita, solat ibu-ibu tu tak sah. Bakon tak sah. 90% tak sah. Bakon tak sah. Karena banyak di antara wanita itu auratnya tersingkap ketika solat. Padahal menutup aurat itu rukun solat, bukan rukun. Syarat syurutus sihhati solat, syarat sah solat menutup aurat. Kalau seandainya auratnya maksyufah, terbuka, maka solatnya tidak sah, karena syarat sahnya hilang. Jadi aurat ibu tu acok nampak, menyebabkan solat tidak sah. Apa auratnya? Bu, tunggu dulu sebelum kita masuk ke apa-apa. Aurat ibu, apa yang harus ditutupi ibu-ibu? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi seluruh tubuh harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Bu, tanya Bu Cik,
kaki ibu, telapak kaki ibu tu aurat atau tidak? Aurat. Kalau ibu solat, telapak kaki nampak ketika sujud, pegang kain sarung tu, berarti aurat ibu tersingkap. Makanya kalau solat, kain sarung tu dipanjangan ke bawah. Alun biku wajah ibu lain. Bu, rambut ibu aurat atau tidak? Rambut aurat atau tidak? Aurat. Coba lihat rambut ibu ketika ka solat tu parisu ada rambut keluar nak. Biasanya yang cocok keluar di siko cocok keluar tu. Ndak kini di peloan ka solat nanti. Jadi masuan tu rambut awak yang keluar. Aduh, kacau di belakang Bapak Ibu. Kacau di belakang lain tak? Aduh, ambil kacau, kemudian cek tu. Lihat jilbab awak. Kalau ada aurat terbuka, rambut keluar, masukan. Kan itu aurat. Alun bikobo, tanya bocah. Kecuali wajah dan telapak tangan. Iko namanya Bapak Ibu. Kau namanya kau yang di belakang kau. Punggung tangan. Ketika ibu solat, punggung tangan. Ketika sujud, mukena ibu tegang. Ketika mukena tegang, nampak punggung tangan. Pertanyaan, punggung tangan aurat atau tidak? Aurat tidak? Berarti tidak boleh terbuka. Tidak. Nah, dengar begini Bapak Ibu. Punggung tangan hukumnya sama dengan telapak tangan. Kalau telapak tangan bukan aurat, maka punggung tangan juga bukan aurat. Bu, tak mungkin ibu solat serupa itu. Allahu Akbar. Takwi punggung nampak di balian. Tak sama. Punggung tangan sama wujud telapak tangan. Kalau telapak tangan bukan aurat, maka punggung tangan juga bukan aurat. Jadi yang bukan aurat itu wajah dan telapak tangan serta punggung tangan. Itu ibu-ibu. Alun yang apa-apa lain. Apa-apa itu banyaknya solatnya tidak sah. Tapi bukan apa-apa. Kebanyakan anak muda itu tidak sah. Bagaimana model itu Ustaz? Kadang solat. Pak, Bu, tanya bocik. Laki-laki itu auratnya dari ma sampai ma. Laki-laki auratnya dari ma sampai ma. Dari pusat sampai lutut. Itu aurat laki-laki Pak. Dari pusat sampai lutut. Pusat kata, lutut ke bawah bukan aurat. Ketika laki-laki ke solat, banyak laki-laki ketika solat Bapak Ibu pakai baju kaos, tak apa boleh. Baju kaos boleh, kemeja boleh, baju koko boleh, baju gamis boleh, tak ada masalah. Tapi ingat, tutup aurat. Kadang banyak laki-laki solat pakai baju kaos. Baju kaosnya pendek tak gantung. Ketika nyuruh bajunya tak gantung, celananya turun ke bawah. Ketika nyuruh Allahu Akbar, nampak jalan tol di belakang. Leto jalan tol. Celengan langsung kamu masuk piti receh ke sini. Aurat nampak. Batal solatnya Bapak Ibu. Banyak orang solat berpuluh-puluhan tahun, auratnya tersingkap, tak ada solat yang diterima. Makanya perbaiki solat awak. Jangan sampai solatlah berpuluhan tahun tapi tak ada yang diterima surang Allah. Bu, Pak, ada berikutnya kok. Ada tak di antara ibu jawab Pak ketikanya solat? Kalau di Solo kamu tak tahu. Kalau di Bukit banyak, di Agam banyak. Ketikanya solat, tangan kau buka. Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tidak? Ada di Solo kok. Tangan dibuka. Lain. Nah, Ustaz, hukumnya Ustaz. Kalau memang masalah fikih ku hati memang harus dipalapang Bapak Ibu. Tapi di beberapa keadaan, Ustaz, imamnya bacanya nyusirkan atau dijaharkan, hati palapang. Jaharkan silakan, disirkan silakan. Perti Muhammadiyah itu berbeda. Kalau Muhammadiyah bismillah disirkan. Kalau NU tarbiyah itu dijaharkan. Kalau NU kunut subuh, kalau Muhammadiyah tak ada kunut subuh. Di Babul Jannah kau ada kunut subuh tidak Bapak Ibu? Lain. Yang kunut silahkan, indak kunut tak masalah. Tapi ingat, masalah membuka tangan
di situ tidak ada perbedaan pendapat ulama. Langsung Nabi melarang. Kata Nabi, Bapak Ibu, hei, jangan kalian solat seperti kuda lari. Seperti kuda lari. Kata Nabi, kalau kalian solat, tangan tu letak di atas paha, jangan dibuka-buka. Tutui kata Nabi, jangan dibuka-buka. Kadang awak, Assalamualaikum warahmatullahi, tak boleh Bapak Ibu. Tutui tangan tu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang betul. Jangan dibuka-buka. Ada je Bapak Ibu, tangannya nyututui. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sesudah salam, nyusap wajah mereka. Ada tidak? Ada je belia. Ustaz, hukumnya Ustaz? Boleh. Tak lo sado tak boleh Bapak Ibu. Boleh. Ada dalilnya Ustaz. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu, idza qada salatahu, ketika beliau selesai salat, masaha wajhahu bi yadihi al-yumna, beliau mengusap wajah dengan telapak tangan kanan. Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh tu wajah kawan yang mengusap. Tu kurang ajar namanya. Tapi kalau wajah surang dah dah. Boleh, tak ada masalah. Tapi ada cik yang tak ada dalilnya, tak ada dalilnya. Indak wajahnya langsung, tapi ngikut ke sajadah dulu baru ngikut ke wajahnya tu tak boleh tu. Kali tu tak ada Bapak Ibu. Tak ada ke sajadah dulu, baru ke wajah tak. Kalau niyo ke wajah, langsung saja diusap. Ada doanya Ustaz, ada doanya Bapak Ibu. Ada doanya. Ada doanya. Ketika mengusap tangan ke wajah, apa doanya? Allahumma azhib anni al-hamma wal huzn. Ustaz, tak dapat bahasa Arab Ustaz, boleh bahasa Indonesia? Boleh. Baca saja bahasa Indonesianya. Ya Allah, jauhkan kesedihan, ketakutan dalam diri hamba ya Allah. Itu doanya. Ustaz, panjang Ustaz, boleh pendek? Boleh. Ya Allah, bahagiakan hamba ya Allah. Selesai. Tak ju hafal. Anyang selalai Bapak. Banyak nak hafal. Anyang sajalah Ustaz saya mereka jadi membuka tangan tu jangan Bapak Ibu, tutui. Tak usah dibuka-buka ketika solat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bu, Pak, tanya Bu Cik, kok kesalahan je balik, fatal kesalahan. Solat sunnah yang paling gadang pahalanya solat sunnah apa Bapak Ibu? Solat sunnah yang paling gadang pahalanya solat sunnah apa? Maghrib selalu wajib tu. Qabliyah, subuh yang lain tahajud. Sebab apa? Rawatib. Ustaz, solat sunnah yang paling gadang pahalanya Ustaz. Solat sunnah yang paling gadang pahalanya solat sunnah qabliyah subuh, atau dinamai dengan solat sunnah fajar. Jangan dibedakan, tak ada bedanya. Solat sunnah fajar dengan qabliyah subuh sama, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi tunggu dulu. Di siku kesalahan yang banyak terjadi dan itu harus diluruskan. Bu, Pak, solat sunnah fajar tu kan paling gadang pahalanya. Tu apa pahalanya Ustaz? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi tunggu dulu. Bila kita kerajuan solat sunnah fajar atau qabliyah subuh ke Bapak Ibu? Sesudah azan subuh atau sebelum azan subuh? Kau hati-hati lah. Jangan sampai salah waktu. Sesudah azan subuh atau sebelum azan subuh? Yang sudah azan angkat tangan. Yang sudah azan. Tadi banyak tadi. Yang sesudah azan subuh. Ya. Yang sebelum azan subuh. Nah, ladang ngamu. Yang sesudah banyak, yang sebelum ada juga. Bila waktunya Ustaz, jangan simak baik-baik, jangan sampai salah kamu konyo Bapak Ibu. Solat sunnah fajar yang lebih baik dari dunia dan seisinya dikerjakan mabainal adzan wal iqamah, antara azan dan qomat. Itu waktunya tu.
Jadi bila di kerajuan sesudah azan, bukan sebelum azan. Sebelum azan ibu bapa masih bisa solat tahajud. Tu masih bisa tu Pak. Sebelum azan subuh 5 minit, 10 minit, 3 minit sebelum azan subuh, sebelum waktu subuh masuk, kita masih bisa solat sunnah tahiyatul masjid, masih bisa solat tahajud, masih bisa solat sunnah witir, bisa. Tapi ketika Allahu Akbar, itulah waktu solat sunnah qabliyah subuh atau solat sunnah fajar. Jangan ditinggalkan Bapak Ibu, karena pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya. Bu, Pak, tunggu dulu. Kau dulu masalah jamaah cik kau. Kapatang ambo kajian di beberapa waktu yang lalu si Junjuang. Ada jamaah bertanya nak, Ustaz. Dan itu banyak persoalan itu menjadi keraguan masyarakat. Ustaz, orang lah azan Ustaz. Allahu Akbar, azan. Kemudian ambo jago Ustaz, jago. Bau dua di rumah, pakai mukennah atau laki-laki pakai sarung. Kemudian siap-siap jalan kamu saji subuh. Orang lah azan tadi. Tiba di pintu musaji. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qomat orang. Beliau tiba di pintu baru kau kamasuk. Leng ngerti bisiko Bapak Ibu. Ana lain. Jadi ketika tiba di pintu, oranglah komen alun sempatnya kerajuan solat sunnah fajar. Pertanyaan, iko kalau terjadi ibu, pernah kejadian mau itu Bapak Ibu? Pernah ya? Ketika masuk kamu saji, pertanyaan Bapak Ibu, masih ada waktu solat sunnah fajar atau tidak? Tidak ada lagi, tidak ada. Bahkan ketika inyo sedang solat sunnah, tiba-tiba orang komat, putuskan solatnya kata Nabi. Jadi ketika ibu jawab di pintu kamasuk, berarti kan tidak sempat solat sunnah fajar. Oranglah komat, idza uqimatis salah la salata illa al-maktubah. Kalau qomat sudah dikumandangkan, maka tidak lagi ada solat sunnah, dah boleh. Pertanyaan Bapak Ibu, kan salam orang nak, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai orang salam solat subuh, syukur. Pertanyaan, boleh tak orang yang talambek tiba tadi, yang tak sempat solat sunnah fajar tadi, karena oranglah komat, nyokarajuan sudah sumbayang subuh berjamaah, lah selesai solat subuh, nyokarajuan solat sunnah fajar yang tertinggal tadi, boleh atau tidak? Boleh atau tidak tu? Hah? Ya, biar mau jawab tak baca kak juga, biar mau jawab. Ustaz, boleh atau tidak? Ya tunggu dulu, sabar dulu. Boleh atau tidak Ustaz? Yang menjawab bukan Ustaz Asyam Hafiz, tak. Kan ada dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan begitupun dalam kitab-kitab ulama fikih. Siapa yang tidak sempat mengerjakan solat sunnah fajar sebelum subuh, dia talambek mutaakhiran karena dia terlambat, fajazalahu, boleh baginya untuk mengerjakan solat sunnah fajar yang tertinggal tadi, boleh dia kerjakan sesudah solat subuh, boleh. Ada hadis riwayat At-Tirmizi, tak ada masalah. Ustaz, itu kan waktu terlarang solat. Mengerjakan solat itu di waktu yang terlarang boleh. Nabi pernah melakukan. Jadi boleh, tidak ada masalah. Nabi pernah, Bu, Pak, habis asar boleh solat atau tidak? Habis asar ada solat sunnah atau tidak? Tidak, tidak ada. Itu waktu yang terlarang solat atau tidak? Iyo, terlarang solat tu. Habis subuh, habis asar, ketika matahari di atas kepala, tidak ada solat. Waktu yang diharamkan solat. Tapi ingat, waktu yang diharamkan solat itu indak sado solat diharamkan. Indak. Nabi pernah meninggalkan ba'diyah zuhur 2 rakaat sesudah zuhur, tak sempat Nabi kerjakan karena tamu datang.
beliau kerjakan 2 rakaat sesudah zuhur, beliau kerjakan sesudah asar. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi boleh, tidak ada masalah. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau nio kerajuan 2 rakaat fajar yang tertinggal tadi, kita kerajuan di rumah atau di masjid boleh. Sesudah subuh boleh. Tapi kalau bisa kerajuannya tidak usah di musaji, di rumah saja. Karena di musaji itu tidak ada orang mengerti tentang fikih itu. Takwirnya kita salam sama imam subuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian tagak gitu mengarajuan solat sunnah fajar 2 rakaat tadi, Allahu Akbar. Aku cek kawan-kawan sampai awak, bok cari ibu tu. Karena dia tak ngerti bahawa itu boleh. Kan ada hadis mah dari sahabat. Ada salah seorang sahabat datang ke masjid, selesai salam, Nabi salam dia tagak, Allah. Aku cek Nabi, mahlan. Tunggu dulu. As-salatani ma'an. Solat yang kau kerajuan kau. Ambo mengarajuan 2 rakaat fajar yang tak sempat ambo kerajuan tadi ya Rasul. Ambo kerajuan habis subuh. Apa kata Nabi? Fala idan. Kalau itu yang kau kerajuanlah dawa'ah. Jadi boleh. Saking agungnya 2 rakaat sebelum subuh itu. Bu, Pak, ada cerita cik. Ada kawan sama-sama kuliah di Arab dulu. Beliau tu ngotot nio menikah dengan wanita Arab. Nio bananyo nikah jo padusi Yaman, padusi Arab tu yang mancuang-mancuang iduang tu. Tapi sayang, mahar untuk menikah dengan wanita Arab tu mahal, Bapak Ibu, mahal. Ambo pernah tanya ketika pulang kuliah nak, ambo iseng saya tanya ke orang di pasar pulang kuliah nak, Pak, kalau mau nikah jo wanita Arab gua, Pak, berapa mahar yang harus ambo sediakan? Aku cek orang Arab tu nak, lebih kurang ketika mau kalkulasikan 300 juta. Tu mahar baru tu, Pak. Alun kamar set lain, alun pesta lain, alun seserahan, itu mahar baru. Bu, ibu dilamar je laki ibu dulu berapa maharnya? Seperangkat alat solat. Ibu mau jadi ibu. Jadi di Arab tu dah ada seperangkat alat solat 300 juta. Jadi ada kawan ambo datangnya ke rumah cewek yang nyolamar tu, pajago miskinnya orang Lombok NTB. Nyo miskin. Tapi ngotot nyo nikah sama orang Arab. Kalau bahasa kasarnya tak tahu diri lah. Datangnya ke rumah cewek tu nak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keciapak. Dibuka pintu jopaknya. Ayu khidmah ya beni. Ayang bisa membantu. Kemudian kecil pemuda mana? Uridu zawaj ma'abnatika ya am. Ambon yo nikah jo anak apa? Keciapaknya nak. Mada indak? Hal indaka sayyarah kam mahran a'taitana? Ayang yang kau siapkan untuk melamar anak ambo, li punya rumah, li punya to, barang mahar yang kau siapkan. Luar biasa. Aku cek pemuda aku nak, wallahi ya am laisa likulluh. Sado yang apa minta ambo ndak ada, ndak punya rumah ndak ada, ambo miskin. Ambo mahasiswa modal beasiswa saja. Piti ndak ada orang tua bansai miskin. Tapi kalau lebih berharga dibandingkan rumah, dibandingkan uto, ambo ada. Aduh kecapaknya. Kemudian pemuda dari Indonesia aku menyebut, uhibbu salatal fajr rak'atain kulla yaum. Saya senang mengerjakan solat sunnah fajar 2 rakaat setiap hari, lebih baik dari dunia dan seisinya. Aku cakap apa si padusi ko, wallahi qabiltu kayabni, ambo tarimo kau jadi minantu ambo. Calia apa? Pitina do miskin. Tapi syukur solat sunnah fajar yang lebih baik dari dunia dan seisinya diterima. Bayangkan, Bu, Pak, Ibu juga punya anak gadis, rancak berpendidikan, cantik kembang desa, dilamar juga laki-laki pengangguran miskin. Tapi syukur solat sunnah fajar diterima tidak?
Ambulang balik agak ragu ambo dengar. Anak gadis awak rancak berpendidikan. Dilamar sama laki-laki miskin pengangguran. Tapi rajin solat sunnah fajar. Diterima tidak? Tak terima dia. Ambo tahu isi hati ibu je pak ambo tahu. Isi hati pak je ibu nak. Ustaz, Joan nak ambo kan dia makan beko ustaz. Iya nak. Di situ seiman wala masalah tu. Akidah wala kena itu. Joan nak ambo kan dia makan ustaz. Berarti kita ragu dengan Allah yang memberikan rezeki. Dalam Al-Quran kan Allah menyampaikan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Setiap binatang di muka bumi Allah jamin rezekinya. Jangankan manusia, binatang. Syukran. Jangankan manusia Bapak Ibu, binatang yang di luar musaji itu dijamin rezekinya oleh Allah. Tak percaya Bapak Ibu, ambo buktikan gini. Ada nyanyi waktu kita ketik dulu Bapak Ibu, cicak-cicak diam-diam. Coba lihat, cicak di dinding, diam-diam merayap oleh tabang tak bisa di dinding, makanan di bawah inyo di dinding. Logikanya kira-kira cicak kau makan, ya kan itu pertanyaan awak. Tapi ingat Allah yang jaminkan rezekinya. Coba lihat lanjutan nyanyinya, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Kemudian datang seekor hab. Kini yang bertanya, cicak yang datang ke nyamuk atau nyamuk yang datang ke cicak? Nyamuk yang datang ke cicak. Datang seekor, berarti nyamuk datang ke cicak. Allah yang antarkan makanan ke cicak tu. Bukan cicak yang mencari makanan. Makanan yang dihantarkan Allah ke mereka. Dijamin rezekinya oleh Allah. Cicak saja dijamin makannya oleh Allah. Apalagi manusia beriman. Jadi diterima tidak? Tasarah ibu itulah. Tasarah itulah. Jadi ingat Bapak Ibu, itulah luar biasanya salat sunnah fajar. Jangan ditinggalkan apapun yang terjadi. Jadi ingat Bapak Ibu, salat sunnah fajar waktunya antara azan dan iqamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan yang lain. Makanya berkecian, ilmu itu penting. Ilmu itu sangat penting. Contohnya nak, Bu, Pak, ketika ibu jawab Pak lau dua, kau kesalahan banyak masyarakat nya lau dua. Salamannya sama minantunya, salaman je minantu. Ibu punya minantu laki-laki tak? Punya. Apa punya minantu padusi? Punya. Awak lau dua mio solat kamu saji. Kemudian ketika jalan kamu saji, kecik minantu pa, salam lu keciknya. Minantu laki-laki bu, minantu pada siapa? Pertanyaan dari ambo, salaman jo minantu batalu dua tidak? Jo minantu, dah anak kandung awak do minantu batalu dua tidak? Do batal kan? Batal. Ibu, dah. Mudikos lah, biar jaleh. Yang mempraktekkan di rumah salaman minantu yang berbeda jenis kelamin, batal duanya sia. Yang batal praktek di rumah sia. Tadi ada banyak tadi. Oleh ada beberapa cie. Tadi ada banyak ibunya. Batal bu? Batal kan banyak tak? Kini yang mau sampaikan, Ustaz, salaman minantu batal dua tindak. Jangan begini Bapak Ibu. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, salaman dengan minantu itu termasuk mahram. Minantu itu mahram awak. Salaman dengan minantu tidak membatalkan wudhu. Nah ingat Bapak Ibu tu, dah ada perbedaan pendapat di siku ulama dah ada. Salaman dengan minantu tidak membatalkan wudhu, tidak. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, ada cek lain. Kau penting kamu sampaikan. Ada kapatang kamu kajian di Singkarak Bapak Ibu. Kapatang kamu kajian di Singkarak. Ada jamaah yang menyebut mereka, Ustaz,
Dia ambo rugi mana rasanya Ustaz? Baku rugi bu. Kapatang ibu ambo meninggal Ustaz. Kemudian tak sempat ambo memandikan jenazahnya. Baku tak sempat bu. Waktu itu ambo haid, datang bulan. Kini ambo tanya ke ibu, jawab aku penting kerana masalah fikih ku luas. Ambo comot cie-cie untuk memancing awak agar kita rajin belajar fikih. Tanya ambo dulu Bapak Ibu. Di situ masih ada yang haid Bapak Ibu? Ya, bu, Pak, wanita haid boleh memandikan jenazah tidak? Nyu haid kah? Sedang berhadas, hadas besar kan? Nyu haid tidak dalam keadaan suci, meninggal keluarganya, boleh memandikan jenazahnya tidak? Bu, Pak, kini celiak kamu saudara. Ustaz, wanita haid boleh memandikan jenazah tidak? Boleh. Tak ada kaitan antara haid dengan memandikan jenazah, tak ada. Semua ulama mengatakan boleh. Cuman logika yang acok pakai, inyo sedang hadas besar, indak suci, orang lo kan mandian. Itu prinsip salah Bapak Ibu. Tak betul. Wanita haid yang dilarang tu enam. Cari dalam kitab-kitab fikih. Wanita haid tidak boleh melakukan 6. Yang pertama, solat. Itu yang tak boleh. Termasuk solat jenazah. Memandian boleh. Menyolatkan jenazah tak boleh. 1. Menyolatkan tak boleh. Solat tak boleh. Yang kedua, tawaf. Tawaf itu artinya Bapak Ibu, mengelilingi Kaabah. Wanita haid tawaf tak boleh. Tak boleh. Yang ketiga, masul mushaf, menyentuh mushaf tak boleh. Jadi kalau ada wanita haid kini menyentuh mushaf mereka tidak boleh. La yamassu illa al-mutahharun, tak boleh disentuh kecuali orang yang suci kata Allah. Yang keempat, membaca Al-Quran tak boleh. 4. Yang kelima, puasa tak boleh. Bu, Pak, kan ada yang masih haid sekarang, anak-anak awak, isteri awak, minantu awak, inyo puasa dari pagi sampai maghrib nyo puasa. 5 minit menjelang azan maghrib, leng rati besiko maksud Bapak Ibu. Nyo puasa wa 5 minit menjelang azan maghrib, keluar darah haid nyo. Pernah kejadian ibu-ibu atau tidak? Pernah ya? 5 minit kurang azan maghrib, 5 minit lagi buku keluar darah haid. Pertanyaan, puasanya tetap sah atau batal? Ada yang menyebut sah, tetap sah. Ada yang menyebut batal. Ada yang takut-takut menyebut ada muncul sah tidak. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Ustaz, 5 minit ni Ustaz tangguang sebentar lagi. Jangankan 5 minit, walau daqiqah wahidah, walaupun 1 minit keluar darah haid, inyo sedang puasa, semenit menjelang azan batal puasanya hari itu. Tak ada istilah tangguang Ustaz, tak ada tanggung-tangguang. Wajib diqadha. Cuman pahala hari itu tetapnya dapat. Allah tak menyia-nyiakan amal. Pahala tetap dapat, tapi wajib diqadha. Kecuali mereka, kau pernah kejadian di isteri yang baru, kan orang lazan nak Allahu Akbar berbuka makan. Ketika ambo sedang makan, isteri ambo solat maghrib, painyo ke kamar mandi nak wudu wak pipis. Kemudian ketika ambo sedang makan, karih suaranya, bi ada darah kecil, darah aja ambo, darah haid. Oh haid kecil ambo kok jatuh lalu di WC kan, darah haid kecilnya. Bila keluarnya tak tahu bi. Yang penting waktu pipis nampaknya di ventilator cewek itu. Kan ada pengganti pembalut kan, ada flek-flek coklat di sini. Tapi tidak silver queen dong. Memang murni darah kecoklat-coklatan. Kecambu nak. Bila keluarnya tak tahu bi, entah sebelum azan, entah sesudah azan. Bu, pernah kejadian begitu tidak?
Pernah lo belia. Pertanyaan, kan padusiko tak tahu darahnya keluar sesudah azan atau sebelum azan. Yang penting nampaknya waktulah babuku. Pertanyaan Bapak Ibu, puasanya hari itu sah atau batal? Tetap sah 1000%, tak batal. Bahkan tak batal, kerana tak tahu keluarnya sesudah azan atau sebelum azan. Yang batal itu 5 minit menjelang azan, 5 minit menjelang azan maghrib, tarasu ada yang keluar. Cuman you takwi batal kecilnya nak. Beko saya caliak. Itu batal. Tapi kalau nampaknya habis babuku, puasanya tetap sah. Jadi ingat Bapak Ibu, ikut setitik dari ilmu fikih itu. Tapi kesalahan kita lah begitu banyak. Termasuk masalah babuku itu Bapak Ibu. Babuku. Doa babuku Bapak Ibu. Zahabad dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Atau ada doa yang lain yang biasa kita pakai. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kedua-duanya buliah. Tak ada yang bid'ah di situ. Kedua-duanya buliah. Tapi tunggu dulu. Yang ni yang bertanya Bapak Ibu, doa babuku puasa yang dua iko, ibu jawab membacanya kan ketika orang azan nak kita baca sesudah selesai babuku atau ketika niu babuku. Sesudah babuku atau ketika niu babuku? Ketika niu babuku. Ya, kini mau sampaikan. Cuba kita lihat terjemahannya Bapak Ibu. Zahabat dhama'u. Zahabat itu kan fil madi itu. Telah hilang haus dan dahaga. Wabtallatil uruku. Dan urat-urat telah dibasahi oleh air. Kalau telah dibasahi, haus telah hilang, batilah makan dan minum atwalun. Allah. Termasuk doa celai. Wa ala rizkika aftartu. Terhadap nikmat makanan yang kau berikan ya Allah, aftartu, saya sudah berbuka. Jadi yang paling tapek sabananya membaca doa itu bukan ketika dia makan minum, tapi sesudah makan dan minum. Tapi itu tidak kesalahan fatal tak. Kalau kita tetap membacanya ke makan tidak ada masalah. Cuman yang paling tepat ketika lah selesai makan. Jadi tu ketika dia makan doanya Ustaz, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Itu doa ketika dia makan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu, Pak, tunggu dulu. Kini hari apa gini? Rabu, bagus. Besok hari Kamis, ada puasa tidak? Ada puasa sunnah tidak? Ada. Puasa namanya? Puasa Kamis. Keutamaan Ustaz. Hari Kamis itu, ya Rasulullah mengangkau puasa di hari Kamis ya Rasul. Nabi mengatakan hari Kamis itu hari diangkatnya amal. Wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Dan saya senang amalan saya diangkat ke langit dan saya dalam keadaan berpuasa. Jadi puasa Kamis itu mantap. Tapi tunggu dulu. Kau kesalahan fatal banyak terjadi, kau fatal. Aduh. Ibu jawab jago makan sahur. Ketika calik jam 5 minit li azan, ambil nasi capek, letak sambal, letak ayam, capek makan. Di pertengahan makan, nasi masih tinggal 3 suuk lagi. Ayam masih ada dadonya setengah lagi. Setengah lagi kok. Kenalah makan bagian kan. Nasi masih ada 3 suuk lagi. Tiba-tiba Allahu Akbar. Azan orang. Pernah kejadian begitu Bapak Ibu? Pernah ya? Di siku sadu pernah saya baca lihat. Jadi kan nak nasi masih ada mah. 3 suuk lagi. Ayam masih ada, sayurannya masih ada, lobak seketik lagi. Allahu Akbar. Pertanyaan. Capek abihan nasi atau stop makan? Abihan capek atau stop makan? Ya. Ada yang abihan capek, ada yang stop makan. Ustaz, yang dilakukan Ustaz,
Bukan Ustaz Asyam Hafiz yang menjawab balik. Tak. Ustaz pun tak boleh berfatwa Bapak Ibu. Haram. Tak boleh. Ustaz kau harus taklid kepada ulama. Tak boleh Ustaz kau ceramah menurut ambo. Tak boleh. Haram Bapak Ibu. Dhalun mudin. Sesat menyesatkan. Karena kita bukan mujtahid seperti Imam Syafi'i. Jadi Ustaz kau tak boleh. Menurut ambo tak boleh. Kita taklid dengan pendapat ulama. Jadi Nabi yang menjawab. Kata Nabi nak. Ketika azan berkumandang, kata Nabi, idza sami'a ahadukumun nida, kalau kalian mendengar suara azan di waktu subuh, kemudian di piringnya ada makanan atau minuman yang tersisa, apa kata Nabi? Maka selesaikan makan dan minum. Tunggu dulu Jen. Yes dulu, tunggu dulu. Ibu di belakang lah duk. Yes. Alun lah. Tunggu dulu. Memang kata Nabi, habiskan makanan. Tapi tunggu Pak, Bu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ada. Kata Allah nak. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian sampai kapan? Sampai azan subuh berkumandang. Kalaulah azan, stop makan kecil Allah. Kau menjaga aman kau Bapak Ibu? Stop makan dan minum. Tak boleh lanjut makan kecil Allah. Kecil Nabi apa tadi? Habiskan makan. Kau baca ceritanya kau Ustaz. Allah ngecek lanjut. Allah ngecek stop. Nabi mengatakan lanjut. Yang mana yang betul? Nabi tidak pernah salah. Allah maha benar. Itu mana yang betul? Ternyata di zaman Nabi azan itu 2 kali subuh. Kan ada dalam hadis sahih mah. Inna Bilal yu'adzinu bilailin. Bilal itu azan di waktu malam jam 4. Itu Bilal azan pertama. Nabi mengatakan kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Maka makanlah kalian, lanjutkan minum kalian sampai kapan? Sampai azan yang kedua. Siapa yang azan? Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi itu azan yang kedua. Kini yang bertanya, di Masjid Babul Jannah kau azan subuh berapa kali? Sekali. Berarti azan sekali itulah masuk waktu subuh tu alun. Allah. Sedangkan kalau azannya 2 kali, azan yang pertama alun masuk waktu subuh lain, lanjut makan. Sedangkan azan yang kedua itulah waktu subuh, stop makan kecil Nabi. Jadi kalau disiku azan sekali, itulah waktu subuh, stop makan, stop minum. Tak ada yang yes mulai kini. Stop makan. Ustaz, kalau nyelanjut makan bah sampai komat, batal puasanya. Itulah jalan. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau beribadah kau tanpa ilmu, sia-sia Bapak Ibu. Al-amalu bila ilmin mardud. Beramal tanpa ilmu ditolak. Tak ada gunanya Bapak Ibu. Jadi perdalam agama, bacaranya datang ke masjid. Kini yang bertanya Bapak Ibu, kan rami awak ini kau solat subuh ni serami kau di situ. Tak. Solat maghrib ni serami kau. Tak, datang ke masjid, solat berjamaah. Pak, laki-laki solat berjamaah ke masjid wajib atau tidak? Laki-laki kamu saji wajib atau tidak? Ibu-ibu kamu saji wajib atau tidak? Kalau tidak wajib, mangga je ibu kembali. Apa-apa wajib atau tidak? Aku mau luruskan dulu Pak ya. Kadang banyak jamaah bertanya, Ustaz, laki-laki kamu saji itu wajib atau tidak? Tak pernah satu pun dalam hadis Nabi mengatakan, hei para laki-laki, kalian wajib kamu saji. Tak ada, carilah dalam hadis, tak ada. Tapi ketika Nabi selesai menjadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian Nabi tawajjuh menghadapkan wajah beliau ke hadapan makmum di belakang. Di absen inspeksi Nabi cek-cek, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Si fulan mana? Si fulan mana? Bakal nak nampak di masjid. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, hum yusalluna fi buyutim ya Rasul. Mereka solat di rumahnya ya Rasul. Kata Nabi Bapak Ibu, la yantahiyanna
laki-laki yang malam kini ndak kamu saji, besok ndak jujur kamu saji, la uharriqanna alaihim buyutahum, saya bakar rumah mereka. Bayangkan Bapak Ibu, ndak kamu sajinya besok balik dibakar rumahnya oleh Nabi. Hadisnya sahih. Kira-kira kalau Nabi ada di Solo ke Bapak Ibu, lah berapa banyak rumah yang dibakar Nabi? Itulah habis tu. Habis rumah tu. Kerana banyak laki-laki azan tak kamu saji. Nah Ustaz, kalau padusi bah Ustaz, padusi itu memang Nabi betul, Nabi mengatakan, ada hadisnya, kita tak boleh mengingkari hadis. Nabi mengatakan sebaik-baik solat wanita di rumah, bahkan di kamarnya sendiri. Tapi tunggu dulu. Bakok Nabi mengatakan, hei para wanita, sebaik-baik solat wanita itu di rumah, bahkan di kamarnya sendiri. Bakok model itu, ada ulama yang menyampaikan, kerana di zaman Nabi, kalau wanita itu keluar rumah untuk solat, untuk kamar-kamar, bahayo Bapak Ibu, bahayo, diperkosa, dipukul. Bahkan dalam sejarah Islam kan, ada salah satu wanita muslimah di Madinah, jalannya di pasar Bani Qainuqa, pasar Yahudi. Kemudian muslimah tu jalan, disingkapkan jilbabnya, hampir ditelanjangi Bapak Ibu. Makanya kecil Nabi, hei kalian wanita, dah usah kamu saji solat saya di rumah, lebih aman. Tu di zaman Nabi. Coba buat tanya, ibu kan Isya tadi kamu saji nak, ramai awak tiba kini, tunggu tak tanya bocil. Ibu jalan dari rumah tadi ke Masjid Babul Jannah kau, ada yang memperkosa ibu jalan tadi? Tak ya? Ada yang megang-megang mukena ibu tadi tak? Tak. Aman di jalan? Aman. Datang kamu saji, ilmunya banyak di musaji. Ilmu terjalin, kemudian silaturahim terbentuk, ukhuwah Islamiyah kita terjaga. Banyak pahala yang dapat Ustaz. Berapa pahala solat di masjid kadang? Salatul jamaah taqtulu salat al-fazi bi 27 darajah. Keutamaan solat berjamaah di masjid dibandingkan di rumah, berapa pahalanya? 27 derajat lebih mulia di sisi Allah. Solat di rumah ciek pahalanya Pak. Solat di Masjid Babul Jannah 27 pahala. Alun biko di Makkah lain. Di Makkah berapa pahala ciek solat Bapak Ibu? Di siku 27. Di Makkah berapa? Masjidil Haram. Yang bisa menjawab bagi tiket umroh bagi yang mendaftar. Bara di Makkah bara 100.000. Bayangkan Bapak Ibu, di siku 27 pahala, di Makkah 100.000. Tapi jangan hitung-hitungan. Biko pulangnya dari Makkah kan, Bu Haji, Pak Haji, pulang dari Makkah baku dah pernah solat ke Masjid Babul Jannah. Akhirnya nak, amulah banyak pahala di situ kata tahu. Jadi datang ke masjid pahalanya kadang. Bu, tunggu dulu. Kalau ibu-ibu ndak kamu saji, ndak mandang pengajian, laki awak ndak lo kamu saji, sibuk cari pitih. Justru masalah agama diselesaikan di rumah tangga. Wanita aku kan haid sadonya. Tapi jujur saja Bapak Ibu, 90% wanita tidak faham tentang fikih haid mereka. Jujur saja betul. 90% tidak faham. Kita pernah di Masjid Agung Kota Solo, kita tabligh akbar tentang tema fikih haid, nifas dan melahirkan. Hadir ribuan wanita muslimah waktu itu. Rata-rata nak ngerti tentang siklus haid. Padusi tak datang kamu saji mendengar pengajian. Lakinya sibuk jadi piti di luar. Ketika bininya haid, bang, dia tanya ke lakinya, ambo hari pertama petang keluar darah haid bang, sampai hari ke-7 lah, hari ke-8 darah nak ada lagi, mandi wajib ambo bang. Hari ke-2 balik keluar lo darah balik bang. Iko namanya darah haid atau darah penyakit bang. Kecil lakinya nak mata uden gitu. Kaden lo kau tanya je. Ni nak kamu saji, bininya nak lo datang. Akhirnya sesatlah cik rumah. Justru anak kita ke beraja masalah agama. Makanya datang kamu saji. Ustaz kan banyak. Di Solo ko banyak kawan-kawan ambo di Solo ko. Adakan pengajian rutin. Kemudian bahas masalah fikih. Mulai dari fikih toharah sampai nanti fikih zakat, fikih tentang fikih waris, ada fikih tentang puasa,
Ada fikih tentang mandi wajib. Cara mandi wajib awak rata-rata salah. Ada tentang fikih munakahat. Ada fikih pernikahan. Ada suaminya. Kamu jujur saja Bapak Ibu. Awak ngaji banyak barang. Sampai panik. Lah panik ambo. Kalau sampai panik lah panik ambo. Lanjut dah. Lanjut. Kau hati-hati je papak kau pak. Papak lebih banyak sih kau alhamdulillah. Banyak laki-laki kau dalam rumah tangga tu imannya tak ada Bapak Ibu. Kau baru sampaikan walaupun itu pahit. Kadang banyak di rumah tangga tu anak yang lahir tulah anak zina pak. Nya memang menikah ijab kabul batua. Tapi setelah itu kan berhubungan. Kadang ketika nyoba cakap banyak begitu banyak masyarakat kau Bapak Ibu. Bara banyak anggota majlis taklim ambo dimasukkan dalam grup. Kadang pertanyaannya Ustaz, kalau suami bercakap je bininya Ustaz, setiap bercakapnya ucapkan talak taruh. Kan banyak laki-laki zaman gini tu bercakap je bininya seketik-seketik talambek di benteh pagi dan talak kau betul. Talambek di bukaan pintu ketika malam pulang kerja dan talak kau betul. Talambek di buan lontong sarapan pagi dan talak kau betul. Talak ke talak saja lah. Bayangkan. Ada tak boleh tu lah. Banyak je. Tak ibu di siku tak ada. Tampik lain banyak. Tiup dia cakap dan talak kau. Talak tarui. Akhirnya apa konsekuensi Bapak Ibu? Fala tahillu lahu hatta tankiya zawjan ghairah. Kalau seorang suami sudah mengucapkan talak ke orang rumahnya 3 kali, maka mereka bukan lagi suami isteri. Sampai kapan? Sampai istrinya nikah je laki-laki lain, bercerai, baru boleh balik je mantan lakinya yang mengucapkan talak 3 kali. Suaminya lah mengucapkan talak 3 kali lah. Biar setiap bercakap talak kau talak lah 3 kali. Mereka tetap berhubungan, maka mereka berzina Bapak Ibu. Dan anak yang lahir setelah itu anak zina. Jadi makanya pakai iman ketika berang tu. Sadar awak dengan kalimat yang kita ucapkan. Ada yang boleh telefon jamaah Bapak Ibu malam-malam jam 2 balik malam. Ustaz, tolong Ustaz. Mengabuk jamu. Anak manusia Ustaz, mengana ibu? Ditalak je lakinya diceraian malam tadi Ustaz. Kecil yang tu ibu. Dan talak kau talak 1000 kecil. Kejadian tu. Saking emosinya kau. Kini yang bertanya Bapak Ibu. Kalau suaminya mengucapkan talak 1000 atau talak 3 lah, tak pernah didahului dengan talak 1, talak 2, langsungnya suami talak 3 atau talak 1000, jatuhnya 1 atau 3 langsung jatuh. Langsung 3. Begitu pendapat 4 imam mazhab, begitu pendapat Umar bin Khattab. Kalau suami mengucapkan talak 3 langsung tanpa talak 1 dan talak 2, langsung jatuh talak 3. Hati-hati. Makanya jaga lisan awak, belajar agama dalam-dalam, bentuk suami isteri yang baik, anak-anak pasti jadi anak yang soleh. Di mana kita mulai? Mulai dari masjid kita mulai. Solat berjamaah, dengar pengajian, ada ustaz datang, barami-rami kita tiba. Kerana pengetahuan kita banyak yang kurang Bapak Ibu. Masalah solat saja Pak, solat saja Bu. Kita kajian masalah fikih di Bukit Tinggi rata-rata sekali seminggu. Masalah fikih kau saja di Masjid Raya Bukit Tinggi setiap hari Kamis pagi 2 jam seminggu. Itu tu rata-rata kita membahas masalah fikih solat saja sampai bulan alun selesai Bapak Ibu. Baca takbiratul ihram yang batua, baca sujud, syarat-syarat sujud Kadang banyak di antara awak ketika sujud tangannya ke sadunya lengket ke tempat sujud. Padahal Nabi lah menyebut jangan kalian sujud serupa anjing duduk kata Nabi. Banyak jawab yang serupa itu. Tangannya ke dikuan sampai ke lantai. Tak boleh angkik bagian sikut tuangkik. Jangan mau diko ke sajadah sadonya. Solat kita salah. Dak tiba kita kamu saji. Pertanggungjawaban kita nanti ketika dipanggil Allah di alam kubur. Ditanya je malaikat, Bu, Pak, bako salah solat. Awak jawab, selama kamu tak tahu hai malaikat. Tak ada cerita tak tahu kecil malaikat. Ustaz banyak,
pengajian banyak, di YouTube banyak pengajian, buku banyak, pengajian masjid-masjid banyak. Bakon kau nak niat tibu kamu saji, bakon nak niat mendengar pengajian, awak yang salah. Ustaz lah banyak pengajian rami, bakon kita yang nak niat tibu. Makanya bu wasiatkan Bapak Ibu, tambah keilmuan kita tadi, tambah pemahaman kita, sempurna ibadah awak, meninggal masuk surga insya-Allah. Sebelum kita lanjut, ada yang kabar tanya sampai siku Bapak Ibu? Silakan Pak. Tadi ada ibu yang tunjuk tangan. Silakan Pak. Nak ada dulu Pak. Sunnah fajar tadi Pak. Ya. Iya. Kalau ibu jawab mengerjakan solat sunnah fajar setelah selesai solat subuh boleh, walaupun inyo tidak terbiasa mengerjakan itu. Karena waktu itu salah seorang sahabat ketika beliau mengerjakan solat setelah selesai subuhnya kerajaan 2 rakaat fajar, Nabi tidak pernah mengatakan bahawa boleh dikerjakan bagi orang yang terbiasa solat itu. Tidak. Yang penting kita tahu keutamaannya. Kita talambek datang kamu saji, tapi ingat talambek datang di siku jangan talambek yang disengajakan Bapak Ibu, jangan disengajakan. Contoh, oranglah azan subuh, awak di rumah buka Facebook je baru. Oranglah azan, balik lu WA kawan dulu. Talambek tiba di musajid itu lalai namun. Jadi yang maksud talambek di siku, awak jago tu memang talambek, atau kitonyo kamu saji hari hujan cari lo payung dulu, itu uzur tu. Kitonyo kamu saji cucu kita rewel, kita diaman sebentar talambek kamu saji. Tapi kalau sengaja main HP dulu, lalai dulu, itu bermasalah. Jadi boleh kita kerjakan setelah subuh. Yang penting talambeknya jangan talambek yang disengaja karena kelalaian. Itu saja Pak. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Masalah apa dah? Kunut subuh. Doa tolak bala. Iya. Lai Pak. Lai. Nabi ketika kunut namanya tu kunut nazilah namanya Pak. Kunut itu raddul bala, untuk menolak bala atau daf'ul bala. Itu pernah Nabi melakukan dengan membalikkan telapak tangan beliau seakan-akan memberikan isyarat untuk menolak bala itu. Ada memang dalam riwayat serupa itu. Jadi kalau kita tidak terbiasa, tetap kita serupai ko, tidak ada masalah. Kalau kita serupai ko, tidak ada masalah. Yang batal solatnya itu Allahumma hdina, itu batal tu. Tapi kalau modeko saja atau modeko tetap, tidak ada masalah. Kedua-duanya boleh. Tapi kalau ditanya ada tak dalilnya Ustaz? Ada Bapak Ibu. Nabi membalikkan tangan beliau serupai ko, boleh. Jadi kadang orang bercakap banyak masalah kunut ko Bapak Ibu, buat cakap orang. Ada orang menyebut Ustaz bid'ah dah ada kunut subuh. Yang lain mengatakan lain sunnah, hadisnya ada. Kadang kalau dulu kau ada cerita seketik Bapak Ibu. Dulu pemuda NU je pemuda Muhammadiyah bercakap bah. Pemuda NU mengatakan kunut subuh sunnah. Pemuda Muhammadiyah mengatakan bid'ah dah ada kunut subuh. Dulu bercakapnya, tapi ingat dulu. Kini alhamdulillah mereka tak bercakap. Alhamdulillah. Bako mereka tak bercakap kerana kedua-duanya sama-sama tak solat subuh Bapak Ibu. Kalau dulunya bercakap dia solat, kini tak ada cakap lain kerana tak ada kamu saji. Jadi tak usah bercakap. Yang kunut silakan, yang tidak kunut pun silakan. Tapi ingat, kalau kita Muhammadiyah, imam kita tarbiyah atau imam kita kunut, apa kata Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika beliau mengatakan kepada muridnya, kalau engkau solat di belakang Imam Syafi'i, beliau kunut sedangkan engkau tidak kunut, irfa' yadak wa aminhu, angkat tangan engkau dan aminkan doa-doa imam.
Jadi kalau awak ndak kunut ndak apa, tapi kalau imam buat kunut wajib buat ikut imam. Itu dah ya. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan ibu dulu Pak ya. Habis kopak. Silakan Bu. Wanita haid. Membaca Al-Quran bagi wanita haid itu tidak boleh, itu jelas dalilnya. Cuman ada keadaan wanita haid kau boleh membaca Quran dalam 3 keadaan. Yang pertama, dalam urusan li-ta'limi wa ta'allum. Kalau beliau haid, kemudian beliau guru MDA, berarti kan beliau harus mengajar Al-Quran. Kalau guru MDA haid tak tiba ke MDA, anak-anak kehilangan nanti. Bolehnya membaca Al-Quran tapi niatkan sebagai zikir. Boleh. Yang kedua, kalau dia memiliki hafalan yang banyak, nya hafal Quran 30 juz pada si ko Pak. Nya haid. Kalau 7 hari nya tak baca Quran sama sekali, hilang hafalannya, goyang. Sedangkan hafalan itu harus bitikrar, diulang-ulang. Bolehnya membaca Quran tapi dengan niat zikir, tetap tidak boleh menyentuh mushaf, tetap tidak boleh. Begitupun yang mengajar MDA tadi, tetap tidak boleh membaca mushaf. Yang ketiga, inda syiddatil khauf, kalau nya dalam keadaan ketakutan. Contoh, nya padusi sedang haid, nya surang di rumah, ama apa kakak abang adiknya pergi keluar, nya surang di rumah. Jam 2 malam tadang ada orang lari-lari di loteng. Hari hujan loh. Tadang ada yang mengetok pintu. Takwiknya hanya baca Yasin atau nyo baca ayat kursi. Boleh. Tapi ingat, tetap dengan niat zikir. Tapi tetap tidak boleh menyentuh mushaf. Jadi kalau ada ibu mendengar pengajian kamu saji, orang sedang baca Quran, sarancannya ibu danga saja. Danga saja. Karena mendengar dan membaca pahalanya sama. Nah itu Bu ya. Sabar udah dulu deh. Silakan Pak. Ya, hadas. Bagus. Bu, Pak. Membaca Quran itu, menyentuh mushaf itu tidak boleh hanya dalam keadaan wudu. Tapi kalau kita dalam keadaan hadas, haid, zikir tidak dilarang. Apa bertanya tadi Ustaz? Kalau kita dalam keadaan hadas, tidak dalam keadaan wudu, baca kita doa kalalo. Doa, sado doa boleh apa? Dalam keadaan hadas kecil, hadas besar, zikir, doa. Kemudian ingat Allah, tidak ada masalah apa? Doa, Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita baca tidak ada masalah. Ketika doa keluar dari WC, ghufranaka alhamdulillah. Ketika kita ni makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kemudian kita ni berangkit ke padang naik auto, kita sedang haid. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tak ada masalah. Yang tidak boleh hanya baca Quran saja, zikir dan doa tidak ada masalah. Silakan dah. Jumat. Ya, mengangkat tangan ketika berdoa sunnah. Kalau ada orang mangkik tangan, rancak. Tapi kalau ada orang indak mangkik tangan, tidak ada masalah. Yang penting perintah Nabi, idza da'a ahadukum falyu'minu ba'd. Jika salah satu di antara kalian berdoa, yang lain aminkan. Indak nyangkik tangan dak ba'a. Nyangkik tangan rancak. Nyusap ke wajah boleh. Indak nyusap ke wajah tak ada masalah. Fikih tu luas, Islam tu indah. Orang yang hati sampi, yang mudah menyalahkan orang saja yang jadi masalah. Kadang sadu di masalahan Bapak Ibu, sadu di masalahan. Ambo dengar dari MC tadi, ada ibu-ibu yasinan juga tak? Lain, baca yasin tak ada, tak bid'ah. Ada ambo buat video di YouTube yang mencelip puluhan ribu orang.
Di Facebook pun ada, Facebook ambo. Ambo jelaskan dalil-dalil yasinan tahlilan. Boleh. Tak ada dilarang. Silahkan baca. Niatkan ibadah. Man qara'a yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang membaca yasin di waktu malam, waktu pagi dia dalam keadaan diampuni. Di mana dalilnya? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada itu. Masih ada pertanyaan yang lain? Dah ada? Cukup? Terakhir Bapak Ibu, kanalah sajam lebih ngaji. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat cik Bapak Ibu, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Hadis sahih. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi ilmunya tidak ada, seperti perumpamaan satu bintang, satu bulan purnama di antara berjuta-juta bintang. Berjuta-juta bintang itu tidak ada gunanya, tidak memberikan cahaya yang terang. Yang memberikan cahaya di tengah kegelapan malam adalah satu bulan purnama. Itu perumpamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah tapi ilmunya tidak ada. Nyu rajin solat tapi ilmu tidak ada, percuma Bapak Ibu. Nyu rajin ibadah tapi pemahaman agama tidak ada, percuma. Jadi makanya paham agama, rajin ibadah, ilmunya mantap, itu baru luar biasa. Ustaz, hukum baraja fikih kau hukumnya Ustaz, bukan fardu kifayah. Ustaz saja yang mengaji, yang lain tak indah. Hukum belajar agama fardu ain, wajib setiap orang, setiap jiwa belajar. Jadi tambah motivasi tadi. Mudah-mudahan dengan belajar rajin-rajin, hadir pengajian, tambah ilmu awak, semakin bertambah keilmuan kita, semakin sedikit kita menyalahkan orang lain. Idza kasura ilmuhu laqalla al-khilaf. Kalau seandainya ilmunya itu banyak, akan sakitiknya menyalahkan orang. Semakin tinggi ilmunya, semakin tak banyak perpecahan terjadi. Jadi mudah-mudahan kita sadonya Bapak Ibu meninggal masuk surga sadonya insya-Allah. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.